Ya, akhlaknya para nabi yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian. Mereka selalu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istijui itu adalah yang sebenarnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berbakti. Coba kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah yang diberikan adanya yang dikabul wajahnya Nabi. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan nabi. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa wa'awsani, dan Allah memerintahkan kepada saya untuk melaksanakan salat, zakat, ma dumtu hayya, selama aku hidup. Wa birran biwalidah. Ini ayatnya. Dan agar aku berbuat baik kepada ibu. Ya, berbuat baik kepada ibu. Nah, yang lain banyak sekali. Misalnya Nabi, apa lagi? Kalau kita baca Nabi Sulaiman ketika dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Kemudian di situ disebutkan wa an a'mal salih. Ya, Allah. Dan di situ dikatakan bahwa agar aku bisa berbuat baik kepada kedua orang. Jadi semua para nabi mereka adalah orang yang berbakti kepada orang lain. Walaupun mereka adalah tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh revolusioner, tetapi selalu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat menyayangi ibu bapak dia. Ya, bahkan ketika ada orang yang sangat berjasa kepada beliau, saat bin Abi Waqqas, beliau mengatakan bi abi ummi, ya, demi bapak dan ibu. Artinya ibu dan bapaknya ini masih menyayangi, ya, ada nilainya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita melihat hadis-hadis ataupun motivasi-motivasi, bahkan cerita-cerita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau sangat memotivasi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebuah kisah yang sangat bagus, sangat indah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menceritakan seorang ahli ibadah namanya Jubair. Jubair ini adalah seorang ahli ibadah di zaman dahulu. Kadang suka disalahkan yang terjemahan itu. Ahli ibadah ini namanya di sinagog katanya. Ya, bukan. Ini orang saleh, orang Islam zaman dahulu yang dia punya tempat untuk beribadah. Ya. Kalau yang terakhir itu tidak identik dengan pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani. Ya, ini adalah orang ahli ibadah di dalam Islam, punya tempat untuk beribadah. Namanya Jubair. Pada suatu hari, ya di sini ya, Jubair sedang sholat sunnah. Tiba-tiba datanglah ibunya mengambil. Wahai Jubair, si Jubairnya lagi sholat. Ketika itu mulai bergabung dalam pikirannya, ya Rabbi, sholatku ataukah ini? Akhirnya dia melanjutkan sholatnya dan ini yang telah mengambilnya. Hari yang kedua, sama lagi sholat dipanggil ini. Wahai Jubair, kemana? Lagi sholat. Dia langsung mengatakan, sholatku apa ini? Sholatku. Lagi ke sholat. Kemudian hari ketiga sama lagi sholat dipanggil ini. Wahai Jubair, kembali mana? Lagi sholat. Ya, sholatku apa kayak gini? Ibunya nggak sabar. Akhirnya ibunya bersumpah, ya Allah, ya Allah, jangan sampai engkau matikan Jubair kecuali setelah menemui wanita jalan, wanita buruk. Ya, tak lama setelah itu datanglah seorang ulama berkata-kata di tengah-tengah masyarakat, bagaimana menurutmu? Apakah aku bisa membuat Jubair? Mengatakan tidak bisa.
menerima suatu doa yang tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang seorang laki-laki yang dikabarkan oleh Rasulullah akan datang nanti. Orang ini mengatakan, tapi kata Rasulullah nanti akan datang kepada kalian para sahabat seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ya, seorang laki-laki yang bernama Uwais dari Murad, ya, daerah Karam di Yaman. Laki-laki itu dulu pernah sakit kusta, kemudian berdoa kepada Allah, hanya tersisa sekancing saja kustanya. Cirinya, ya, kalau dia bersumpah Allah pasti akan langsung mengabulkannya. Dan kalau dia memintakan ampunan untuk kalian, ya, maka Allah akan mengampunkan kalian. Kalau kalian berkesempatan, maka mintalah ampunan kepada Allah melalui dia. Umar bin Khattab mendengar, radhiyallahu anhu mendengar. Maka, ya, dan kata Rasulullah sebelumnya, dia katakan, Uwais ini mempunyai seorang ibu, ya, yang dia sangat berbakti kepada. Rasulullah meninggal, setiap ada orang dari Yaman bertanya, kamu kenal tak yang namanya Uwais itu? Kamu kenal tak yang namanya Uwais itu? Ada apa wahai orang ini? Saya ingin meminta ampun atas dosa saya. Sampai akhirnya, kamu kenal tak dengan Uwais itu? Saya kenal, dia bersama saya. Waktu lagi, ya, tidak terangkan Uwais dan Umar tetap berjalan meminta bawaan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana seorang Uwais yang belum lahir tapi dikatakan ataupun diprediksi oleh Rasulullah akan datang dengan segala kemuliaan. Kalau Allah bersumpah, dia akan jawabannya. Kalau dia minta ampun, Allah akan ampuni. Salah satu sebab utamanya adalah karena dia memiliki seorang ibu yang kemudian dia berbuat bakti kepada. Hadis riwayat Muslim bisa diketahui ada ceritanya. Ya, dan inilah kisah-kisah ataupun banyak sekali kita akan riwayat-riwayat yang seperti ini di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini, ya, diikuti oleh generasi-generasi sesudah dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, kemudian juga ulama-ulama yang berpesan. Mereka selalu mengutamakan bakti kepada orang. Ada seorang tabi'in namanya Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah ini seorang fakih yang sangat besar, seorang ulama yang terkenal. Ketika ibunya meninggal, dia menangis. Menangis seperti seorang anak kecil yang menangis. Ya, kok ini orang alim kayak begini? Ya, nangis ditanya, wahai imam, wahai imam, bagaimana ini? Anda kan seorang imam, kok Anda menangis sampai begitu? Dia berkata, bagaimana Anda menangis? Dulu aku punya dua pintu surga yang hidup. Ini salah satunya sudah berlalu. Dulu aku punya dua pintu surga yang selalu tertutup. Sekarang satunya sudah tiada. Ya, ya. Memang kedua orang tua kita ini adalah pintu surga bagi kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, celaka, sungguh-sungguh celaka, sungguh-sungguh celaka. Siapa yang Rasulullah yang celaka itu sampai serius pakai rogi mantu, siapa? Kata Rasulullah SAW, man adraka abawaihi inda al-kibari ahaduhuma aw kibarahuma lam yadkhulul jannah. Yang celaka itu adalah orang yang mendapat masih ada kesempatan memiliki orang tua, baik salah satu ataupun kedua-duanya masih hidup ketika mereka sudah tua, kemudian tidak masuk surga. Jadi kalau kita punya ibu bapak yang saat ini mempunyai ibu bapak saja, itu pintu surga kita yang sudah dijamin. Tetapi yang lain banyak, tetapi yang ada di hadapan kita ini adalah ibu bapak kita. Sungguh celaka kita kalau tidak bisa memaksimalkan itu sebagai sebuah, ya,
Satu. Kisah yang kedua, ada seorang sahabat yang namanya Muhammad, bukan sahabat, dia ulama, Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir, dia katakan, aku melalui malamku, aku ibadah dengan saudara Umar. Saat itu Umar menghabiskan malamnya dengan sholat malam, sementara aku menghabiskannya untuk memijit ibu. Kata Muhammad bin Munkadir, ya, dia katakan, demi Allah, aku tidak ingin mengganti malamku dengan seperti Umar. Jadi Muhammad bin Munkadir, seorang ulama besar yang mengerti fakih terhadap mana yang lebih besar afdaliyahnya, mengatakan, aku memijit ibuku semalam untuk jauh lebih baik daripada sholat sunnahnya aja. Jelas, sholat malam itu sunnah, ya, istihad. Tapi birrul walidain, berbakti, melayani orang tua kita itu wajib. Wajib. Ada seorang ulama besar namanya Huwai, atau disebutnya namanya agak susah untuk dikatakan. Namanya Haywa. Haywa ini seorang ulama besar. Kalau dia mengajar, ya, itu ribuan orang datang. Alim besar, ya. Saya berdiri di tempat ini, yang dia ribuan orang ini pada bertanya luar biasa, gitu ya. Ini Haywa itu seorang ulama besar. Dia sedang mengaji, ya, kita Allah sunnah Rasulullah SAW. Tiba-tiba di tengah keheningan, kesunyian majelisnya yang sedang seru-seru menuntut ilmu, tiba-tiba ibunya datang. Wahai Haywa, itu ayat belum dikasih makan, beri makan. Coba bayangkan Anda, ya, hadirin jemaah sekalian, ulama besar, ribuan muridnya, tiba-tiba seorang wanita tua, ibundanya yang dia sayangi datang, ya, kemudian mengatakan, wahai Haywa, ayat kita belum dikasih makan, kasih makan sekarang. Apa Haywa maksudnya? Mana sih? Dia kesini, ya, Haywa langsung berdiri, dia memenuhi permintaan ataupun perintah ibunya, ngasih makan ayam. Ya, alim besar. Dan dia satu memberikan teladan, begitulah Islam pada orang. Ya, bahkan di riwayat-riwayat yang lain ada seorang ulama yang dia kerjaannya, ya, atau seorang ulama yang saking baktinya sama ibunya, dia yang mengambilkan kutu ibunya. Tahu nggak kutu? Ya, kita kalau melihat kutu kan beli, ya. Tapi ulama ini, ya, ini mencari kutu ibunya dan menyisiri. Saking baktinya. Saya sudah terlalu banyak cerita, tapi pada intinya, hadirin rekan-rekan sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita bisa menghabiskan waktu kita, saya usia 31 tahun, saya gunakan untuk berbakti kepada ibu bapak saya selama mungkin sisa kehidupan saya. Niscaya kita akan sanggup untuk menggantikan beberapa tetes dari air susu ibu yang diberikan kepada saya. Tidak perlu takut. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang saat ini masih dikaruniai ibu dan bapak yang masih hidup. Tanyakan kepada mereka yang ibu bapaknya sudah meninggal, yang ada adalah nangis dan nangis penyesalan. Kenapa dulu tidak berdoa? Kenapa dulu tidak berdoa? Ibu bapak kita adalah ladang kebaikan buat kita semua. Maka apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, Al-Quran mengatakan bahwa orang tua bahkan di hadis itu selalu indah kita ketika mereka sudah tua. Karena kalau sudah tua, badannya sudah sangat payah, sudah tidak punya pekerjaan. Buang air kecil, buang air besar sudah tidak lancar. Hidup
Dan mereka